Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa surah Al-Fatihah merupakan surah pembuka dalam Al-Quran. Dan surah ini dinamakan sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Surah Al-Fatihah merupakan salah satu surah yang paling mulia, dan jika diamalkan secara istiqomah, insya Allah segala hajat yang kita inginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'ala radhiyallahu an pernah berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid?" Lalu beliau memegang tanganku. Maka ketika kami hendak keluar, aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan, aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung dalam Al-Quran." Beliau menjawab, "Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang mulia yang telah diberikan kepadaku." Hadis riwayat Bukhari. Selain sebagai syarat sahnya sholat, ternyata mengamalkan surah Al-Fatihah secara istiqomah, insya Allah akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai obat. Surah Al-Fatihah disebut juga sebagai surah As-Sifat, yang berarti obat. Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Dari ayat tersebut sudah jelas kita ketahui bahwa surah Al-Fatihah merupakan salah satu surah yang bisa menjadi penyembuh dari segala macam penyakit bagi orang yang beriman kepada Allah. Untuk tata cara mengamalkan surah Al-Fatihah sebagai penyembuh, kita bisa mengambil segelas air putih, kemudian kita bacakan surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali atau 3 kali. Setelah selesai, berdoalah kepada Allah untuk meminta kesembuhan dari sakit yang kita derita. Kemudian air yang sudah dibacakan Al-Fatihah tersebut kita minum atau diminumkan kepada orang yang sedang sakit. Lakukan hal ini setiap hari sampai terlihat hasilnya. Dengan izin Allah, maka penyakit tersebut insya Allah akan berangsur-angsur sembuh. Lalu yang kedua adalah sebagai pembuka pintu rezeki. Selain dapat menjadi obat dari segala penyakit, ternyata mengamalkan surah Al-Fatihah juga bisa membuka pintu rezeki yang tertutup. Untuk tata caranya, bacalah surah Al-Fatihah di sepertiga malam atau setelah selesai sholat tahajud. Begitu juga ketika hendak sahur untuk menunaikan puasa. Bacalah sebanyak 41 kali di sepertiga malam tersebut. Kemudian berdoalah kepada Allah. Utarakan apa yang menjadi hajat kita. Jika hajat yang kita ingin dapatkan tersebut baik dan jauh dari dosa, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita dengan segera. Lalu yang ketiga adalah sebagai ru'yah.
Ruqyah merupakan metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat gangguan jin, penyakit ain, sihir, sengatan hewan berbisa, dan lain sebagainya. Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pada waktu itu, sahabat Nabi sedang bepergian. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah perkampungan Arab. Mereka minta penduduk desa itu menjamu, namun tak ada yang mau, bahkan semuanya menolak. Tak lama kemudian, kepala kampung di desa itu disengat kalajengking. Warga berusaha mengobatinya, namun belum juga membuahkan hasil, hingga terbesit ide untuk meminta bantuan kepada rombongan sahabat Nabi tersebut. Wahai para pengembara, kepala kampung kami disengat kalajengking. Kami telah melakukan berbagai upaya, tapi belum berhasil. Adakah di antara kalian yang bisa mengobatinya? Kemudian salah seorang sahabat Nabi menjawab, "Ya, atas izin Allah aku bisa meruqyah, tapi kalian menolak menjamu kami. Karenanya aku tidak mau meruqyah kecuali kalian bersedia membayarnya." Demi kesembuhan kepala kampung, para warga pun bersedia membayar dengan sejumlah kambing. Lalu para sahabat itu pun pergi menemui kepala kampung. Salah seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah, lalu ditiupkan dengan sedikit ludah di bagian yang disengat kalajengking. Atas izin Allah, kepala kampung itu pun terbangun, seakan-akan lepas dari ikatan, dan berjalan layaknya orang yang sehat. Kemudian warga kampung pun menepati janjinya dan memberikan sejumlah kambing. Salah seorang sahabat lain berkata, "Bagilah upah itu." Namun sahabat Nabi yang meruqyah mengatakan, "Kami tidak akan membagi upah tersebut sampai kami menghadap Rasulullah dan menceritakan apa yang telah terjadi." Lalu mereka pun menghadap Rasulullah dan menceritakan apa yang mereka lakukan. Lantas Rasulullah bersabda, "Bagaimana kalian tahu kalau Al-Fatihah itu adalah Al-Ruqyah? Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.